kita mulai ibadah kita tenangkan hati kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 361 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengarlah hukum Tuhan, titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Taurat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 2. Rendah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Tuhan, epistol yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Kita membaca secara responsoria. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 2. Terkadang imanku mulai goyah, nikmat dunia salah menggodaku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman dan kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 564 ayat 1. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat HKBP Pasar Minggu yang pada saat ini melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Pada minggu hari ini kita memasuki satu minggu yang bernama Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Allah. Dalam bahasa Batak disebutkan Gok asini rohani Jahobado Sadok Tanoon. Minggu lalu kita memasuki sebuah minggu yang bernama Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang senantiasa merindukan, menginginkan susu yang murni. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, rentetan ibadah, rentetan liturgi kita pada saat-saat ini sungguh luar biasa. Setelah kita merayakan hari kemenangan lewat Paskah, maka kita diperbaharui menjadi orang yang memiliki hidup yang baru lewat minggu Quasimodo Geniti. Kita seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa menginginkan kebenaran firman Allah yang murni dari Allah, bukan firman yang dicampur dengan kepentingan, yang dicampur dengan logika manusia. Dan setelah kita memasuki masa ini, kita seperti bayi yang baru lahir
Dan sekarang kita masuk ke dalam pengenalan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing di dunia ini secara umum. Dan minggu depan kita akan masuk ke sebuah minggu yang bernama Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorak karena minggu hari ini kita mengenal betapa hidup kita, betapa dunia ini penuh dengan kasih setia Allah. Kita lihat rentetan liturgi yang luar biasa ini. Tetapi pertanyaan pokok bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Pada minggu hari ini lewat kebenaran firman Tuhan dari Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana orang percaya, bagaimana kita sebagai individu-individu yang disebut sebagai orang Kristen meyakini bahwa kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam persekutuan kita, di dalam rumah tangga kita, dan di tengah-tengah dunia ini. Sementara kita sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup, dunia sedang diperhadapkan dengan kejadian, dengan pandemi yang luar biasa ini. Luar biasa menakutkan bagi seluruh makhluk, bagi seluruh ciptaan Allah, yaitu pandemi corona atau COVID-19 ini. Kita lihat poin-poin yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menyoroti kehidupan orang-orang Yahudi. Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Lalu muncul pertanyaan di kalangan mereka, baik di tengah-tengah orang Yahudi atau bukan Yahudi, dengan berkata, apakah istimewanya orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, orang-orang yang telah diberikan perjanjian keselamatan lewat tanda sunat? Paulus berkata, banyak, karena kepada mereka lah pertama kali diberitakan firman Allah. Tetapi saya katakan, pertanyaan mendasar ada. Bagaimana orang Yahudi dan bagaimana orang Kristen meyakini bahwa hidupnya penuh dengan kasih setia Allah? Cukupkah orang Yahudi sebagai umat pilihan lalu dia mendapatkan kehidupan yang kekal? Cukupkah saya sebagai orang Kristen dibaptis, sidi, datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, hidup kudus, lalu saya memperoleh keselamatan? Paulus berkata, tidak. Benar saudara, keselamatan kita hanya karena anugerah. Paulus berulang kali menekankan ini, bahwa keselamatan manusia hanya karena anugerah, bukan karena usaha atau perbuatan. Lalu Martin Luther, salah seorang bapa reformasi gereja, juga menyampaikan beberapa tesis, dan salah satu tesisnya adalah sola gratia. Hanya karena anugerah manusia diberikan keselamatan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, bukan karena doa, bukan karena saya datang ke gereja, bukan karena saya memuji Tuhan, bukan, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itu sendiri harus diterima dengan iman. Iman adalah respon orang percaya untuk menerima anugerah dari Tuhan. Tanpa iman kepada Yesus yang mati dan kemudian dia bangkit kembali, kita tidak akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Maka Paulus menekankan di sini pentingnya orang percaya memiliki pondasi iman yang berdasarkan anugerah Allah yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan, bukan karena status sebagai orang Kristen. Orang Kristen bukan jalan keselamatan. Menjadi Kristen bukan jalan keselamatan. Tetapi orang berimanlah yang memiliki keselamatan. Orang yang percaya dan mempercayakan kehidupannya kepada Kristus yang mati dan bangkit itu, dialah yang memiliki hidup kekal. Dan setelah saya beriman, bagaimana? Cukupkah dengan pernyataan saya beriman? Orang Yahudi juga mengatakannya. Tidak. Iman itu harus menghasilkan buah yang baik. Itu sebabnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena orang Yahudi hidup seperti itu. Mereka seakan-akan menjadi orang yang paling beriman, orang yang paling kudus, orang yang paling suci. Tetapi perbuatannya tidak ada sama sekali.
Iman yang benar, iman yang sejati kepada Tuhan pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tandanya saya beriman kepada Allah, saya menghasilkan buah yang baik. Tandanya seorang Kristen, orang percaya beriman kepada Allah, dia menghasilkan buah yang baik. Itulah iman. Dalam bahasa Yunani, iman itu adalah pistis. Dan bentuk kata dari pistis ini bukan kata benda, bukan kata sifat, tetapi kata kerja imperatif. Kata kerja aktif. Iman itu bukan perkataan, tetapi iman adalah perbuatan. Itulah cara manusia untuk memperoleh anugerah Allah. Saudara-saudara, tahun 2020, tahun yang sedang kita jalani sekarang ini, kita membayangkan banyak hal. Sebelum pandemi COVID-19 ini, kita membayangkan bahwa di tahun 2020 ini, dunia ini secara global akan mengalami kemajuan. Orang-orang sudah merencanakan dan merancang perjalanan ke bulan, bahkan ke Mars. Kita sudah membayangkan bahwa kita akan menikmati keberadaan mobil listrik. Kita menikmati perkembangan teknologi yang luar biasa. Tetapi ternyata kita salah, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2020 ini kita masih belajar bagaimana mencuci tangan dengan benar. Kita masih belajar bagaimana menjaga kesehatan. Kita masih belajar bagaimana batuk bersin dengan benar tanpa mengganggu orang lain yang selama ini kita lupakan. Hal-hal yang terjadi belakangan ini telah mengajarkan kita banyak hal yang selama ini telah hilang dari kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saat pandemi ini kita hadapi, kita diajari bahwa rumah kita menjadi rumah doa, menjadi altar pujian bagi Tuhan kita. Yang mungkin selama ini telah kita lupakan, kita abaikan. Bagaimana dulu kita selagi masih di kampung dibesarkan dengan kebiasaan ini. Bahwa rumah itu harus menjadi rumah doa, menjadi altar pujian bagi Allah. Sekarang kita kembalikan. Kita yang jarang berkumpul dengan keluarga karena kesibukan kita masing-masing. Hampir 2 bulan ini telah menjalani hidup kembali kepada hakikatnya. Bahwa keluarga adalah segala-galanya. Keluarga adalah tempat cinta kasih mengalir antar sesama anggotanya. Tempat kita berkumpul. Seorang bapak mulai akrab kembali dengan anak-anaknya. Ibu kembali akrab dengan suami, dengan bapak. Orang tua akrab dengan anak-anak, akrab dengan orang tua. Yang selama ini sudah hilang dari kehidupan kita. Rumah kita menjadi altar pemujian bagi Allah. Dan cinta kasih yang tulus mulai mengalir di antara sesama anggotanya. Karena pagi, siang, sore, malam kita berkumpul dan berdoa bersama. Gereja yang menjadi tempat utama kita beribadah untuk masa-masa ini tidak bisa lagi kita kunjungi. Tetapi semua ini memiliki dampak positif. Hal-hal yang berguna bagi pertumbuhan iman kita. Dan betapa kita sekarang rindu, teramat rindu ingin masuk ke rumah Tuhan. Dan ini memberikan satu kepastian kepada kita, satu harapan bahwa Tuhan akan segera memulihkan dunia ini. Sementara dunia juga, bumi kita sedang memulihkan dirinya. Kita membaca 1 minggu terakhir ini, bagaimana para ahli orang-orang pintar meneliti lapisan ozon yang sudah mulai memulihkan dirinya. Lapisan ozon yang selama ini mulai bolong, mulai bocor, sekarang mulai pulih. Alam memulihkan dirinya. Kita juga mendengarkan dari berita-berita, menonton di televisi
bahwa polusi di kota Jakarta turun secara drastis 80 sampai 90%. Ini juga cara alam memulihkan dirinya. Agar setelah pandemi ini kita lewati berakhir, kita memulai sebuah hidup yang baru. Cara hidup yang baru, pola hidup yang baru, cara beriman yang baru, cara beribadah yang baru, semuanya. Kita dikembalikan kepada pondasi kehidupan yang sebenarnya, sama seperti kita dikembalikan kepada pondasi iman, bahwa perbuatan hal-hal yang baik tidak dapat menyelamatkan, tetapi semua berlangsung hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita juga mengetahui bahwa ibadah bukanlah soal seremoni, bukanlah ritual yang kita laksanakan. Ibadah bukanlah soal bagaimana saya datang, tetapi soal bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi saya dengan Tuhan di dalam persekutuan yang benar. Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua. Inilah bait Allah yang sesungguhnya, yang sekarang sedang dipulihkan oleh Allah, yang selama ini fungsi gereja itu hanya kita pahami lewat gedung-gedung gereja yang megah, ruangan yang besar seperti ini. Tetapi sekarang kita kembali kepada pondasi bahwa gereja adalah saya. Bait Allah yang sesungguhnya ada di dalam hati saya ini, di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana kita menanggapi semuanya ini? Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi pergumulan yang ada sekarang? Saya bawa sebuah kisah lama yang berasal dari negeri Tiongkok. Kisah tentang sebuah keluarga petani miskin yang hidup bersama seorang putranya yang masih belia, dan mereka memelihara seekor kuda. Di suatu ketika, kuda petani miskin ini lari dari kandang. Dia lari menuju hutan. Dan tetangga-tetangganya, orang-orang yang di sekitar dia mengatakan, "Pak tua, sungguh malang nasibmu. Engkau hanya memiliki seekor kuda, itu pun sekarang sudah hilang." Jawaban si petani terhadap masyarakat di sekitarnya hanya dengan kalimat yang singkat, "Belum tentu." Beberapa hari kemudian, warga desa tersebut dikejutkan dengan suara derap kaki kuda yang sangat ramai. Dan ketika mereka keluar rumah, mereka menyaksikan bahwa kuda si petani tersebut kembali ke rumah si petani dengan membawa 12 kuda yang lain. Kuda-kuda yang ada di hutan, kuda-kuda liar yang gagah perkasa. Lalu orang-orang berkata, "Benar sekali Pak Tani, benar apa yang kau katakan, bahwa belum tentu engkau kehilangan, dan sekarang terbukti betapa bahagianya engkau karena engkau sekarang memiliki banyak kuda." Jawaban Pak Petani sama. Dia katakan, "Belum tentu." Kuda-kuda liar tersebut dilatih oleh anaknya Pak Petani. Dan ketika dia sedang mengajari dan melatih kuda tersebut, dia terlempar dari tubuh kuda tersebut dan kakinya patah. Orang-orang lalu berkata kembali kepada Pak Tani, "Benar yang kau katakan Pak Tani, belum tentu engkau bahagia, belum tentu engkau senang, karena ternyata sekarang kaki putramu satu-satunya itu pun patah. Betapa menderitanya hidupmu." Si petani berkata, "Belum tentu." Orang-orang heran. Beberapa hari kemudian, pasukan kerajaan datang ke desa tersebut dan mengumumkan berita dari kaisar bahwa setiap anak laki-laki yang berumur 12 tahun ke atas akan dibawa ke istana dan mengikuti wajib militer untuk menghadapi peperangan. Semua anak-anak yang berumur 12 tahun ke atas dari desa itu dibawa
oleh pasukan kerajaan kecuali putra si petani karena kakinya sedang sakit. Apa moral cerita ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa kesulitan yang kita hadapi sekarang ini bukanlah akhir segala sesuatu. Ada orang yang berkata kemungkinan ini menjadi akhir dunia. Itu pun belum tentu. Bahwa setelah pergumulan ini, setelah ketakutan kita ini, Tuhan telah menyediakan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Kita harus meyakini itu agar kita memiliki harapan hidup yang lebih baik. Kalau orang mengatakan dunia akan segera berakhir, itu pun tidak. Tetapi andaikan benar bahwa besok, lusa, dunia ini akan berakhir. Martin Luther berkata, jikalau esok adalah hari kiamat dan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka hari ini aku akan tetap menanam pohon apel. Meskipun besok adalah hari kiamat, tetapi orang percaya tidak boleh berhenti dari setiap karya yang baik, dari setiap perbuatan yang berguna bagi dunia ini. Karena itulah buah iman. Saya sebagai orang percaya tidak bisa hanya diam di rumah, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan tanpa melakukan kebaikan. Justru di dalam situasi ini, maka iman orang Kristen, iman orang percaya harus menghasilkan buah. Kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah ketakutan kita, masih banyak jemaat yang menghasilkan buah. Yang menaruh empati kepada jemaat yang lain yang terdampak dari situasi ini. Yang mengulurkan bantuan didasari belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Agar orang-orang yang membutuhkan ini juga terbantu di dalam beban dan pergumulannya. Ini adalah buah iman. Itu bukan perbuatan baik untuk meraih keselamatan. Bukan. Tetapi itu adalah buah iman dari kehidupan orang percaya. Maka sebagai penutup di dalam khotbah pada minggu hari ini, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Tetaplah melakukan hal yang terbaik di dunia ini selagi kita memiliki waktu. Tetap jaga kesehatan, tetap hidup di dalam kedisiplinan, dan tetap berdoa dan berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada minggu hari ini, Kau boleh mempersatukan kami di dalam persekutuan yang indah pada saat ini. Meski kami tidak berada di satu tempat, tetapi persekutuan kami tidak dihalangi oleh ruang, jarak, dan waktu. Sebagaimana kasih setiamu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Hidup kami juga penuh dengan kasih setia Tuhan. Menghadapi situasi yang ada sekarang ini kami percaya. Hidup setiap orang percaya, hidup jemaat Tuhan penuh dengan kasih setia Tuhan. Engkau akan menolong kami, membantu kami keluar dari situasi yang sulit ini. Dan kami percaya setelah situasi sulit ini berlalu, Engkau telah menyediakan kebahagiaan dan sukacita bagi setiap orang yang berpengharapan. Bantu kami Tuhan melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Bantu pemerintah kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bantu para pemimpin dunia untuk bersatu, untuk menemukan cara bagaimana kami bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada para ilmuwan agar mereka juga bersungguh-sungguh dan mereka bersatu untuk menciptakan vaksin melawan virus corona ini. Kasihani kami Tuhan, seluruh dunia berseru kepadamu, menyebut dan memanggil namamu. Tuhan kasihani kami, kasihani kami, kasihani kami orang berdosa ini. Hiburkan jemaat Tuhan, orang-orang percaya di seluruh dunia,
dan jemaat Tuhan di gereja HKBP Pasar Minggu ini yang sedang bergumul oleh karena penyakit, yang bergumul oleh karena mereka ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan mereka Tuhan dan berikan pengharapan yang hidup agar mereka boleh menatap hidup yang lebih baik, yang lebih cerah dan penuh dengan pengharapan. Berkati seluruh majelis gereja Tuhan yang melayani dengan segala keterbatasan ini Tuhan. Dan izinkanlah ibadah ini, doa-doa kami ini boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh orang percaya. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Dan terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walaupun merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.